Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil project based learning kami yang berjudul Analisis Kesehatan Bank pada PT Bank Mandiri Tbk dengan metode CAMELS dan RGEC pada tahun 2022 hingga 2024. Kami dari kelompok 5 beranggotakan Lutfi Aurelia Azahra dengan ujung NPM 027, Lutfi Agatha dengan ujung NPM 029, Lovely Salsabila dengan ujung NPM 074, Loven Farahdiva dengan ujung NPM 098, dan Lutfi Adelia dengan ujung NPM 111. Langsung saja masuk ke materi. Yang pertama adalah latar belakang. Bank memiliki peran penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, sehingga tingkat kesehatan bank menjadi indikator utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Di Indonesia sendiri, penilaian kesehatan bank berkembang dari metode CAMELS yang digunakan oleh Bank Indonesia hingga metode RGEC yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Metode RGEC sendiri menekankan pendekatan risk-based bank rating serta tata kelola keuangan, sehingga perbedaan fokus dengan CAMELS dapat menghasilkan penilaian kesehatan yang berbeda. Dalam project based learning ini, PT Bank Mandiri Tbk dipilih sebagai objek penelitian karena posisinya sebagai bank BUMN terbesar, pertumbuhan kredit yang kuat, inovasi layanan digital, serta tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Namun, reputasi eksternal belum tentu sepenuhnya mencerminkan kondisi internal bank. Oleh karena itu, PBL ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesehatan bank mandiri secara objektif melalui perbandingan metode CAMELS dan RGEC, sekaligus melatih kemampuan analisis kritis mahasiswa dalam memahami kondisi industri perbankan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tinjauan teoritis. Jadi, apa sih analisis kesehatan bank? Jadi, analisis kesehatan bank merupakan penilaian untuk menilai kinerja, kondisi keuangan, dan kemampuan bank dalam mengelola risiko serta menjaga keberlanjutan usaha. Penilaian ini penting karena menjadi dasar pengawasan perbankan dan menjaga kepercayaan publik terhadap stabilitas sistem keuangan. Tujuan dan metode penilaiannya yaitu berfungsi sebagai early warning system bagi regulator dan alat evaluasi kinerja bagi manajemen bank. Metode penilaiannya berkembang dari CAMELS menjadi RGEC yang berbasis risiko, bertujuan menjaga going concern, efektivitas manajemen risiko, transparansi, dan stabilitas sistem keuangan nasional. Untuk lebih dalam, selanjutnya saya akan menjelaskan metode CAMELS. Metode CAMELS merupakan metode awal yang digunakan otoritas pengawas perbankan untuk menilai tingkat kesehatan bank secara komprehensif. Penilaian dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif guna menggambarkan kondisi keuangan, kualitas manajemen, serta ketahanan bank terhadap risiko dan perubahan ekonomi. Komponen CAMELS yaitu ada capital, yaitu kecukupan modal bank dalam menyerap risiko. Yang kedua ada asset quality atau kualitas aset produktif dan risiko kredit. Yang ketiga ada manajemen, yaitu kualitas pengelolaan kepatuhan dan pengendalian internal. Yang keempat ada earnings, yaitu kemampuan menghasilkan laba berkelanjutan. Yang kelima ada liquidity, yaitu kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, dan yang terakhir ada sensitivity to market risk, yaitu ketahanan terhadap perubahan suku bunga dan pasar. Selanjutnya ada metode RGEC. Metode RGEC merupakan penyempurnaan dari metode CAMELS dengan pendekatan berbasis risiko. Metode ini dikembangkan karena meningkatnya kompleksitas risiko perbankan sehingga penilaian tidak hanya berfokus pada kinerja keuangan historis, tetapi juga pada proses pengelolaan risiko dan tata kelola. RGEC ditetapkan melalui mekanisme self-assessment untuk meningkatkan tanggung jawab manajemen bank dalam menjaga kesehatan dan keberlanjutan usaha. Komponen RGEC sendiri, yaitu yang pertama ada risk profile, yaitu menilai tingkat risiko inherent dan kualitas manajemen risiko. Yang kedua ada good corporate governance, yaitu menilai kualitas tata kelola, transparansi, dan kepatuhan bank. Yang ketiga ada earnings, menilai kemampuan menghasilkan laba secara berkelanjutan. Dan yang terakhir ada capital, yaitu menilai kecukupan modal dalam menyerap risiko sesuai profil bank. Kami sendiri menggunakan analisis STAR, NPL, NPM, ROA, BOPO, IER, dan self-assessment. Perbedaan CAMELS dan RGEC terletak pada orientasi penilaiannya, di mana CAMELS berfokus pada kondisi keuangan dan kinerja historis bank, sedangkan RGEC menggunakan pendekatan berbasis risiko dengan menekankan profil risiko dan tata kelola, sehingga lebih berorientasi ke depan dan adaptif terhadap kompleksitas perbankan. Baik, untuk objek dari project based learning kami kali ini, kami memilih PT Bank Mandiri Persero Tbk karena merupakan salah satu bank BUMN terbesar Indonesia dengan reputasi publik yang cukup baik. Nah, tanggal pendirinya sendiri 2 Oktober 1998 dengan pencatatan di bursa pada tanggal 14 Juli 2003 dengan kode saham BMRI. Berkantor pusat di Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Secara singkatnya, Bank Mandiri ini merupakan hasil penggabungan 4 bank milik negara, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Bagian Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia atau Bank Eksim, dan Bank Pembangunan Indonesia sebagai bagian dari restrukturisasi perbankan nasional pasca krisis 1998. Nah, Bank Mandiri ini bergerak di bidang perbankan dengan kegiatan utama menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit, serta menyediakan berbagai layanan keuangan termasuk digital banking melalui Livin Bank Mandiri. Baik, di sini selanjutnya kita akan langsung masuk ke overview laporan posisi keuangan Bank Mandiri. Nah, berdasarkan analisis tren laporan posisi keuangan PT Bank Mandiri dengan tahun dasar kita menggunakan 2022, terlihat adanya perubahan tren pada tahun 2023 dan 2024. Nah, sebelumnya analisis ini kami fokuskan pada beberapa akun utama yang dinilai paling berpengaruh terhadap kinerja dan struktur keuangan bank. Nah, secara keseluruhan, kinerja Bank Mandiri ini menunjukkan tren yang positif ditandai dengan peningkatan total aset sebesar 21,80% hingga tahun 2024 yang terutama didorong oleh ekspansi penyaluran kredit sebesar 38,43% sebagai strategi utama peningkatan pendapatan bunga. Lalu dari sisi aset, terjadi perubahan strategi pengelolaan likuiditas di mana meskipun kas meningkat, giro pada BI dan bank lain menurun karena dana dialihkan ke instrumen yang lebih produktif seperti efek. Lalu di sisi liabilitas, total liabilitas itu tumbuh 20,49% dengan sumber utama berasal dari simpanan nasabah, sementara peningkatan signifikan pada pinjaman dana dan simpanan antar bank menunjukkan pemanfaatan pendanaan eksternal untuk mendukung ekspansi kredit dan kebutuhan likuiditas. Nah, struktur pemodalan juga semakin kuat dengan kenaikan ekuitas sebesar 24,27% yang didorong oleh pertumbuhan saldo laba. Nah, mencerminkan kebijakan retensi laba untuk memperkuat modal dan menjaga rasio kecukupan modal. Nah, secara keseluruhan, Bank Mandiri ini menunjukkan performa keuangan yang solid dengan strategi ekspansi yang agresif namun tetap didukung oleh pendanaan dan permodalan yang kuat juga.
Baik, selanjutnya kita masuk ke overview laporan laba rugi PT Bank Mandiri. Nah, berdasarkan analisis tren laporan laba rugi PT Bank Mandiri dengan tahun dasar sama 2022, kinerja keuangan Bank Mandiri selama periode 2022 hingga 2024 ini menunjukkan perkembangan yang sangat baik, dapat dilihat pada tabel ya teman-teman. Nah, laba operasional tumbuh sebesar 35,1% yang didorong oleh peningkatan pendapatan bunga, pendapatan syariah dan premi neto serta pendapatan operasional lainnya, sejalan dengan strategi ekspansi kredit yang tertera pada laporan posisi keuangan. Lalu dari sisi resiko kredit, kualitas kredit menunjukkan perbaikan yang tercermin dari penurunan beban pembentukan cadangan kegiatan penurunan nilai atau PPAP sebesar 26,62% yang menandakan pengelolaan risiko kredit yang semakin efektif. Nah, dampaknya laba bersih Bank Mandiri ini meningkat 36,07% dan mencapai 61,1 triliun pada tahun 2024. Nah, serta diikuti oleh kenaikan laba bersih per saham atau EPS sebesar 35,45% yang memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri mampu menjaga pertumbuhan pendapatan sekaligus mengendalikan risiko kredit secara baik dan berkelanjutan. Lalu overview laporan keuangan yang terakhir yaitu ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas PT Bank Mandiri selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya perubahan strategi pengelolaan kas dan likuiditas. Arus kas operasional berubah dari positif pada tahun 2022 menjadi negatif pada tahun 2024 yang mencerminkan ekspansi penyaluran kredit yang agresif gitu, di mana dana yang disalurkan lebih besar dibandingkan kas yang diterima. Nah, kondisi ini merupakan bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang dan terbukti sejalan dengan peningkatan laba pada laporan laba rugi sebelumnya. Nah, di sisi lain arus kas investasi berubah menjadi positif karena pencairan investasi untuk menjaga likuiditas. Kekurangan kas operasional ditutup melalui arus kas pendanaan yang meningkat terutama dari pinjaman dan simpanan antar bank. Nah, secara keseluruhan, pola arus kas ini menunjukkan strategi pertumbuhan Bank Mandiri yang terencana dan berorientasi pada peningkatan kinerja jangka panjang. Baik, selanjutnya kita masuk ke rasio keuangan PT Bank Mandiri. Dapat dilihat pada tabel yang pertama ini ada rasio permodalan. Secara umum, rasio keuangan PT Bank Mandiri ini menunjukkan kondisi yang kuat, sehat, dan dikelola secara prudent ya teman-teman. Dari sisi permodalan, Bank Mandiri memiliki modal yang sangat kuat dengan risiko KPMM atau CAR sebesar 20,10% pada tahun 2024, jauh di atas ketentuan regulator. Nah, kondisi ini memberikan ruang yang luas bagi bank untuk melakukan ekspansi kredit sekaligus menjadi penyangga terhadap berbagai risiko. Penurunan rasio aset terhadap modal juga menunjukkan penggunaan modal yang semakin efisien dan lebih difokuskan pada kegiatan yang produktif. Lalu dari aspek kualitas aset nih, Bank Mandiri konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian yang tercermin dari penurunan NPL gross ya teman-teman, dari 1,02% menjadi 0,97% pada tahun 2024, yang dimana angka ini berada di bawah rata-rata industri dan menegaskan pengelolaan risiko kredit yang baik meskipun di tengah ketidakpastian ekonomi. Lalu pada sisi profitabilitas, kinerja bank tetap kuat dengan ROA sebesar 3,59% dan ROE sebesar 24,19% yang menunjukkan kemampuan Bank Mandiri dalam mengelola aset dan modal secara efisien. Nah, meskipun terjadi tekanan profitabilitas akibat penurunan net intermargin dan kenaikan BOPO, hal ini lebih dipengaruhi oleh persaingan suku bunga dan ekspansi usaha, bukan lemahnya kinerja bank. Sementara itu, dari sisi likuiditas, peningkatan LDR hingga 98,4% mencerminkan strategi ekspansi kredit yang agresif. Nah, walaupun likuiditas menjadi lebih ketat, posisi likuiditas bank tetap aman secara LCR yang masih berada di atas ketentuan regulator. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tekanan likuiditas yang terjadi merupakan bagian dari strategi optimalisasi dana, bukan akibat lemahnya kemampuan likuiditas. Nah, secara keseluruhan, rasio keuangan Bank Mandiri ini mencerminkan pertumbuhan yang agresif namun tetap hati-hati dengan keseimbangan antara ekspansi bisnis, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya yaitu analisis CAMELS. Analisis CAMELS ini adalah metode untuk menilai tingkat kesehatan bank. CAMELS sendiri terdiri dari 6 aspek, yaitu capital, asset, management, earnings, liquidity, dan sensitivity to market risk. Nah, dari 6 aspek ini kita bisa lihat apakah bank ini memiliki modal yang cukup, kualitas kredit yang baik, manajemen yang efektif, laba yang sehat, likuiditas yang terjaga, serta mampu menghadapi risiko pasar. Yang pertama yaitu kapital atau permodalan. Ini menggunakan rasio CAR. Bank Mandiri selama 3 tahun selalu berada jauh di atas ketentuan minimum. Nah, hampir setiap tahun ini nilai kreditnya mendekati angka maksimal, yang menunjukkan modal bank yang sangat kuat untuk menutup risiko kerugian. Dengan modal yang besar, bank mempunyai buffer yang aman untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Yang kedua ada aset atau kualitas aset. Nah, pada aspek aset ini tabel menunjukkan bahwa kredit bermasalah tetap terkendali. Nah, rasio NPL-nya jauh di bawah batas maksimum 5% dan bahkan cenderung menurun. Artinya, kualitas kredit yang disalurkan cukup baik dan bank mampu mengelola risiko gagal bayar nasabah. Yang ketiga yaitu manajemen. Nah, untuk aspek manajemen ini terlihat bahwa rasio memiliki efisiensi manajemen mengalami fluktuasi. Nah, di beberapa tahun terjadi peningkatan, namun di tahun lainnya ada sedikit penurunan. Ini menunjukkan bahwa kinerja manajemen secara umum baik, tetapi masih ada ruang untuk meningkatkan efisiensi pendapatan dan pengendalian biaya. Lalu yang keempat ada earnings atau rentabilitas. Nah, pada earnings ini Bank Mandiri menunjukkan kinerja yang solid. Nah, ROA berada pada kategori yang sangat sehat, yang berarti aset-aset bank mampu menghasilkan laba secara optimal. Sementara BOPO berada di level rendah sehingga bank dinilai efisien dalam mengelola biaya operasionalnya. Lalu yang kelima ada liquidity. Nah, untuk aspek liquidity ini rasio LDR mengalami peningkatan hingga mendekati 100%, yang menunjukkan aktivitas intermediasi bank semakin aktif karena dana pihak ketiga banyak disalurkan kembali menjadi kredit. Nah, meskipun naik, nilainya masih dalam kategori sehat sehingga likuiditas bank tetap aman. Nah, yang keenam ada sensitivity to market risk. Nah, pada aspek sensitivity to market risk, tabel menunjukkan bahwa beban bunga terhadap pendapatan bunga semakin efisien, yang berarti bank mampu mengelola risiko perubahan suku bunga dengan cukup baik.
Sehingga penilaian kinerja keuangan metode CAMELS ini dari keseluruhannya bisa disimpulkan bahwa Bank Mandiri selama periode 2022 sampai 2024 berada pada kondisi sehat secara konsisten. Bank memiliki modal yang kuat, kualitas aset yang baik, profitabilitas yang stabil, efisien operasional yang terjaga, serta likuiditas yang memadai. Dengan kondisi tersebut, Bank Mandiri dinilai memiliki ketahanan finansial yang baik dan prospek usaha yang berkelanjut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis penilaian bank menggunakan metode RGEC, yang dimana terdapat 4 aspek utama, yakni risk profile, good corporate governance atau GCG, earnings, dan juga capital. Penilaian ini penting untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait kondisi bank dan tingkat kesehatan bank, khususnya pada PT Bank Mandiri Persero Tbk. Pertama, ialah risk profile, yakni pada risiko kredit dengan rasio NPL atau non-performing loan. Rasio NPL memberikan gambaran bahwa semakin kecil rasio akan semakin baik kualitas kredit dan juga manajemen resikonya. Pada PT Bank Mandiri Persero Tbk pada tahun 2022, NPL-nya 1,42, kemudian menurun menjadi 1,19, kemudian pada tahun 2024 menurun menjadi 1,15. Rasio NPL tersebut memberikan Bank Mandiri menjadi peringkat sangat sehat pada 3 tahun berturut-turut. Rasio NPL yang konsisten berada jauh di bawah batas maksimum regulator, yakni sebesar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nominal kredit bermasalah meningkat yang terjadi pada 2024, kualitas kredit pada Bank Mandiri tetap terjaga dengan baik dan juga risiko gagal bayar relatif rendah. Baik, selanjutnya adalah risiko likuiditas, yakni loan to deposit ratio atau LDR. Rasio LDR memiliki gambaran bahwa semakin naik pada batas optimal tertentu akan semakin baik. Kemudian pada Bank PT Mandiri tahun 2024, rasio LDR-nya 80,63, kemudian 2023 88,66, kemudian pada tahun 2024 98,04. Rasio LDR pada tahun 2022 hingga 2024 meningkat dan membuat Bank Mandiri mendapatkan peringkat sangat sehat. Hal ini menunjukkan bahwa bank semakin optimal dalam memanfaatkan dana yang dihimpun untuk penyaluran kreditnya. Kemudian menandakan juga bahwa likuiditas bank juga terjaga dengan baik. Baik, selanjutnya yakni good corporate governance atau GCG pada Bank Mandiri dilakukan berdasarkan self assessment dan Corporate Governance Perception Index atau CGPI yang dinilai oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance atau IICG. Pada tahun 2024, nilai GCG dan CGPI Bank Mandiri sebesar 95,11, kemudian meningkat pada tahun 2022, meningkat pada tahun 2023 yakni 95,22, kemudian meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 95,3. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan tata kelola dan juga pengawasan manajemen pada Bank Mandiri. Skor yang tinggi dan meningkat dalam penilaian GCG mencerminkan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran yang sangat baik dalam pengelolaan perusahaan. Baik, selanjutnya yakni dalam aspek earnings atau rentabilitas terdapat yang pertama return on asset atau ROA. Rasio ROA menunjukkan bahwa semakin meningkat rasio tersebut, maka profitabilitas dan produktivitas asetnya dalam menghasilkan laba semakin baik. Pada tahun 2022, rasio ROA Bank Mandiri 3,30, kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 4,03 dan 2024 menurun menjadi 3,59. Dengan rasio ROA tersebut, Bank Mandiri mendapatkan peringkat sangat sehat dalam 3 tahun berturut-turut walaupun terjadi fluktuasi pada tahun 2023 dan juga 2024. Kemudian nilai ROA yang tinggi menunjukkan bahwa aset pada Bank Mandiri dikelola secara produktif dan mampu menghasilkan laba yang optimal dari seluruh aset yang dimilikinya. Kemudian dalam aspek earnings juga terdapat BOPO atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio ini menunjukkan bahwa semakin menurun rasio BOPO, maka efisiensi biaya operasionalnya akan semakin baik. Pada tahun 2022, rasio BOPO Bank Mandiri sebesar 57,35, kemudian 2023 51,88, kemudian naik kembali pada tahun 2024 menjadi 56,46. Rasio BOPO ini membuat Bank Mandiri mendapat peringkat sangat sehat pada 3 tahun terakhir walaupun terdapat fluktuasi karena penggunaan beban operasionalnya yang juga berfluktuasi. Kemudian BOPO yang berada di bawah standar minimum industri menunjukkan bahwa Bank Mandiri mampu dalam mengendalikan biaya operasionalnya secara efisien. Baik, selanjutnya ialah kapital atau permodalan. Rasio ini menunjukkan bahwa semakin naik rasio CAR, maka kekuatan permodalan dan juga daya tahan rasionya akan semakin baik. Pada Bank Mandiri di tahun 2022, rasio CAR-nya 19,46, kemudian naik kembali menjadi 21,49, kemudian akhirnya pada 2024 menjadi 20,10. Rasio CAR ini memberikan Bank Mandiri menjadi peringkat sangat sehat. Walaupun terjadi fluktuasi antara 2020 dan 2024 yang disebabkan meningkatnya modal kerja. Rasio CAR yang konsisten di atas 19% menunjukkan permodalan Bank Mandiri sangat kuat dalam menyerap resiko dan mendukung ekspansi kreditnya. Baik, selanjutnya yakni penerapan peringkat komposit secara menyeluruh. Secara keseluruhan, Bank Mandiri mendapat peringkat pertama sehingga mendapatkan total skor 30 pada tahun 2022, 2023, dan juga 2024. Kemudian, Bank Mandiri mendapat nilai 100% dengan peringkat pertama dan mendapatkan peringkat sangat sehat. Kemudian PT Bank Mandiri Persero Tbk selama periode 2022 hingga 2024 konsisten memperoleh peringkat komposit 1, yakni dengan peringkat sangat sehat yang mencerminkan profil risiko terkendali, tata kelola yang sangat baik, profitabilitas tinggi, serta permodalan yang kuat dan berkelanjutan.
Hasil penilaian tingkat kesehatan PT Bank Mandiri Tbk selama periode 2022 sampai 2024 menggunakan metode Chemours dan RGEC menunjukkan hasil yang konsisten, yaitu berada pada kategori sehat. Hal ini menandakan bahwa PT Bank Mandiri memiliki permodalan yang kuat, kualitas aset yang terjaga, serta kinerja keuangan yang stabil dalam mendukung operasional dan pertumbuhan usaha. Meskipun menghasilkan predikat yang sama, kedua metode ini memiliki perbedaan pendekatan. Pada metode Chemours lebih berfokus pada kinerja keuangan historis seperti permodalan, profitabilitas, dan likuiditas. Sementara itu, metode RGEC menggunakan pendekatan berbasis risiko dengan memperhatikan profil risiko dan penerapan tata kelola perusahaan sehingga lebih sensitif terhadap potensi risiko ke depan, khususnya risiko likuiditas akibat ekspansi kredit. Dengan demikian, kesamaan hasil penilaian ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri tidak hanya memiliki kinerja keuangan yang baik, tetapi juga mampu mengelola risiko secara efektif. Kondisi tersebut mencerminkan tingkat kesehatan bank yang baik serta kemampuan Bank Mandiri dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan regulator. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan analisis Chemours dan RGEC pada periode 2022 hingga 2024, PT Bank Mandiri berada dalam kondisi yang sehat. Metode Chemours menunjukkan kinerja keuangan yang stabil dengan permodalan yang kuat, kualitas aset terjaga, profitabilitas meningkat, dan likuiditas yang aman. Sementara itu, metode RGEC menegaskan pengelolaan risiko dan penerapan GCG yang baik serta kecakupan modal di atas ketentuan regulator. Meskipun memiliki fokus penilaian yang berbeda, kedua metode memberikan hasil yang konsisten dan saling melengkapi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Bank Mandiri mampu menjaga stabilitas keuangan dan keberlanjutan usaha selama periode pengamatan.